Bab 241. Generasi yang lebih tua tidak akan ikut campur dalam konflik generasi yang lebih muda. Ini adalah aturan tak tertulis di Paviliun Cloud Margin. Jika generasi muda semuanya menggunakan pengaruh para senior mereka untuk memengaruhi cara kerja mereka, bagaimana Paviliun dapat berharap untuk terus menemukan bakat-bakat baru? Itulah mengapa Xiang Shaoyun begitu percaya diri berbicara menentang pengawal Xie Sanqian. Pengawal itu jelas juga mengetahui aturan tak tertulis tersebut. Ekspresi tidak senang muncul di wajah penjaga itu saat ia berkata, "Nak, ketahuilah kapan harus berhenti. Jika tidak, kamu hanya akan menderita kerugian di masa depan." Itu adalah ancaman yang jelas. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hahaha, apa kau mengancamku? Apa kau pikir kau berada di atas aturan? Apa kau mencoba menindasku dengan senioritasmu? Apa para tetua paviliun tidak berarti apa-apa di matamu?" Menghadapi serangkaian pertanyaan Xiang Shaoyun, ekspresi penjaga itu terus berubah. Jika para tetua tingkat tinggi itu mendengar kata-kata tersebut, mereka kemungkinan besar akan menganggap bahwa penjaga itu mencoba menantang otoritas mereka. Karena terpaksa mengambil pendekatan yang lebih lunak, penjaga itu bertanya, "Apa yang harus Anda lakukan agar Anda melepaskan tuan muda saya?" "Lihat, segalanya akan jauh lebih mudah jika kau menanyakan pertanyaan ini sejak awal," jawab Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Ia melanjutkan, "Nah, itu tergantung seberapa besar nilai tuan mudamu bagimu." Penjaga itu mengerutkan kening. "Nanti saya akan meminta seseorang untuk mengantarkan 10.000 kristal roh untukmu." Dia hendak pergi bersama Xie Sanqian ketika dia mendengar apa yang akan dikatakan Xiang Shaoyun selanjutnya. "Tuan muda Anda hanya bernilai segitu. Jika berita ini tersebar, dia akan kehilangan semua muka." Yang saya maksud adalah kristal spiritual tingkat menengah," kata penjaga itu sambil mendengus dingin sebelum mengangkat Xie Sanqian dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, terima kasih banyak. Oh, jangan lupa tanyakan di mana saya tinggal sekarang. Jangan sampai salah alamat pengirimannya." Dia mengira 10.000 kristal roh itu akan berkualitas rendah, tetapi yang mengejutkan, lelaki tua itu justru menawarkan kristal roh berkualitas menengah. Harga itu cukup untuk membuat seorang ahli alam Sky Soar pun tergoda untuk membelinya. Namun, hal itu juga menjadi bukti latar belakang Xie Sanqian yang luar biasa. Dia jelas lebih dari sekadar murid pribadi seorang tetua. Terlepas dari kesadaran itu, Xiang Shaoyun tetap tidak merasa tertekan sama sekali. Lagi pula, dengan Hua Cheng yang sekarang mendukungnya, orang biasa tidak akan berani melakukan apapun padanya. Saat Xiang Shaoyun melambaikan tangan ke arah Gong Qinyin yang tampak linglung dan mengingatkannya untuk terus bergerak, kerumunan akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Keributan besar pun terjadi di antara mereka. Xie Sanqian telah dikalahkan. Xiang Shaoyun itu benar-benar kuat. Sepertinya Guardian Qiyu menghadapi masalah yang sulit kali ini. Aku penasaran apakah dia akan bertarung secara pribadi atau menghindari lawan ini. Jangan khawatir. Xiang Shaoyun mungkin kuat, tetapi kami memiliki banyak talenta di aliansi petir. Jika dia berani memasuki kediaman penjaga Qiyu, dia tidak akan bisa keluar dengan selamat. Ayo, kita pergi sekarang. Xiang Shaoyun sedang meningkatkan kecepatannya. Xiang Shaoyun tahu bahwa dia sudah cukup berupaya untuk menegaskan dominasinya. Tidak akan banyak lagi orang sembarangan yang datang untuk menantangnya. Karena itu, tidak ada gunanya lagi berjalan perlahan dan mengulur waktu. Tak lama kemudian, ia tiba di kediaman Qiyu Chonglei bersama Gong Qinyin. Kediaman itu sudah dipenuhi banyak orang dengan ekspresi serius. Jelas sekali bahwa orang-orang ini adalah anggota aliansi petir yang juga merupakan murid inti. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah ahli alam transformasi. Mereka sudah lama menerima kabar bahwa Xiang Shaoyun akan datang ke sini. Saat ini mereka semua menatapnya dengan tajam. Wen Jinrui dan Wen Jinruo ada di antara mereka. Bahkan Wang Jiaohua pun ada di sana. Namun, jejak ketakutan terlihat jelas di mata ketiga orang ini. Sekalipun aliansi petir akhirnya berhasil mengalahkan Xiang Shaoyun, ketiganya harus membayar harga yang mahal untuk mengganti kerugian yang telah diberikan aliansi tersebut. Wen Jinrui tidak akan pernah percaya bahwa senjata kelas raja biasa mampu memuaskan Qiyu Chonglei. Setelah semuanya berakhir, kemungkinan besar dia harus menawarkan lebih banyak keuntungan kepada Qiyu Chonglei. Xiang Shaoyun melirik kelompok di hadapannya dan tersenyum. "Di mana penjaga Qiyumu? Kukira dia punya hadiah buronan untuk menangkapku. Aku di sini. Apakah dia tidak keluar untuk menemuiku? Apakah begini cara aliansi petir menyambut tamu? Hehe, jika kau bersedia bergabung dengan aliansi petir, kau akan menjadi teman kami. Dan tentu saja, kau akan menerima perlakuan yang sama sekali berbeda," kata Qiyu Chonglei sambil tersenyum saat berjalan keluar dari kediaman bersama sekelompok kecil orang yang berjalan di sampingnya. Xiang Shaoyun mengangkat alisnya sambil mengamati pemuda di hadapannya yang berusia sekitar 20 tahun.
Ia mengepalkan tinjunya dan bertanya, "Kau Qiu Chonglei. Sejujurnya, kau tidak terlihat setua itu." Harus diakui bahwa Xiang Shaoyun cukup pandai memancing kemarahan orang lain. Hanya beberapa kata darinya saja sudah cukup untuk membuat wajah Qiu Chonglei muram. Sebagai salah satu dari 4 penjaga agung aliansi petir, Qiu Chonglei adalah orang yang berbicara dengan kekuatannya, bukan penampilannya. Bahkan, ia memang bukan orang yang tampan. Saat berdiri di dekat Xiang Shaoyun, kontras antara keduanya sangat mencolok. Sebagai orang yang sangat peduli dengan reputasinya, Qiu Chonglei tentu saja tidak bisa menerima begitu saja apa yang dikatakan Xiang Shaoyun tentang dirinya di depan banyak orang. Kurang ajar. Karena kaulah yang pertama kali melukai seseorang dari aliansi petir, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Para prajurit, maju. Qiu Chonglei memerintahkan orang-orang di sekitarnya. Tepat ketika orang-orang hendak menyerang Xiang Shaoyun, Gong Qinyin tiba-tiba berkata, "Siapa yang berani?" Gong Qinyin tahu Xiang Shaoyun kuat, tetapi dia masih takut bahwa terlalu banyak musuh untuk dihadapi Xiang Shaoyun. Dari segi kekuatan saja, Gong Qinyin bukanlah siapa-siapa di paviliun tepi awan. Namun teriakannya tetap mampu membuat mereka semua ragu-ragu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia adalah murid pribadi permaisuri kecapi. "Adik Gong, ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau segera pergi," kata Qiu Chonglei sambil mengerutkan kening. Gong Qinyin mengangkat kepalanya dan bertanya, "Bagaimana jika saya menolak?" "Kalau begitu, kau tak bisa menyalahkanku jika aku tidak menahan diri terhadapmu. Lagi pula, aku ragu permaisuri kecapi akan terlalu ikut campur dalam hal ini," kata Qiu Chonglei dingin. "Kau..." Gong Qinyin ingin melanjutkan bicaranya tetapi diinterupsi oleh Xiang Shaoyun. Dia berkata, "Ini urusan antar pria. Kamu tidak perlu ikut campur." Gong Qinyin berkata dengan cemas, tapi jumlah mereka sangat banyak. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata terus terang, "Hanya sekumpulan orang tidak berguna dengan reputasi kosong. Dia benar-benar meremehkan kita. Biar aku, Sun Qiang, tunjukkan padamu kemampuan kita," kata seorang pemuda sambil mengangkat pedang emasnya. Setelah dia mengatakan itu, seberkas cahaya keemasan melesat ke arah Xiang Shaoyun. Serangan Sun Qiang hanyalah permulaan. Yang lain juga menyerang, dan semua orang mulai mengeroyok Xiang Shaoyun. Mereka menyadari apa yang telah dilakukan Xiang Shaoyun sebelumnya. Karena itu, tak seorang pun dari mereka menahan diri saat menyerang. Mereka berpendapat bahwa Xiang Shaoyun pasti kelelahan setelah beberapa pertempuran. Sekarang adalah kesempatan terbaik mereka untuk mengalahkannya. Sayangnya, mereka masih meremehkan Xiang Shaoyun. Kesalahan itu akan menjadi kesalahan yang akan mereka sesali dengan sangat berat. Bab 242. Bahkan saat diserang oleh begitu banyak orang, Xiang Shaoyun mampu menghindari serangan mereka seolah-olah sedang berjalan santai. Setelah menghindari semua serangan, dia menyerang dengan 7 cakar matahari membara miliknya, mengirimkan cakar berapi kemana-mana dengan kedua tangannya. Para anggota aliansi petir, yang semuanya merupakan petarung tangguh, langsung tercabik-cabik oleh cakar Xiang Shaoyun. Ratapan mulai menggema di udara. Ada kekuatan dalam jumlah, tetapi mereka gagal mengepung Xiang Shaoyun, yang memiliki keunggulan dengan 9 langkah Nether Overload-nya. Itulah mengapa dia mampu menghadapi begitu banyak orang dengan mudah. Namun tentu saja, fakta bahwa dia jauh lebih kuat daripada mereka masing-masing secara individu juga memainkan peran kunci. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Setelah dia melukai 5 orang berturut-turut, seorang pengguna alam transformasi tingkat 8 tiba-tiba menyerang dengan senjata tersembunyi. Xiang Shaoyun baru saja melukai lawan lain dengan serangan cakarnya dan sama sekali tidak menyadari serangan mendadak itu. Orang itu yakin senjata tersembunyinya akan berhasil melawan Xiang Shaoyun. Sayangnya, Xiang Shaoyun bertindak seolah-olah dia memiliki sepasang mata di belakang kepalanya. Dia berkedip dan menghilang, menyebabkan serangan mendadak itu mengenai orang yang berada di depannya. Orang yang terkena panah itu kebetulan adalah Wen Jinwo. Dengan panah menancap di perutnya, dia meraung seperti babi yang disembelih sebelum roboh ke tanah. Bajingan! Orang itu tidak marah karena dia secara tidak sengaja melukai seseorang dari pihaknya, dia hanya kesal karena serangannya meleset. Dengan teriakan, dia menghujani Xiang Shaoyun dengan serangkaian energi pedang. Harus diakui bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada yang lain dalam kelompok itu, tetapi dia masih agak kurang dibandingkan dengan orang-orang seperti Xie Sanqian. "Menyerangku secara tiba-tiba. Bagus sekali," kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Dia bahkan tidak repot-repot menghindari energi pedang yang datang dan menyambutnya dengan pukulan. Kepalan tangan helix emas. Saat ini, Xiang Shaoyun sudah sangat mahir dengan teknik ini. Tinju emasnya melesat seperti bor emas, menghancurkan semua energi pedang yang datang. Mendering. Kepalan tangan bersarung itu kemudian menghantam ujung pedang orang itu sebelum membuat pedang itu terlepas dari tangannya. Wajah orang itu berubah muram saat ia cepat-cepat mundur, tetapi Xiang Shaoyun jauh lebih cepat darinya.
Seketika itu juga, Xiang Shaoyun tiba dan meraih kerah bajunya. Ia membanting orang itu tepat ke arah serangan orang lain yang kebetulan juga mencoba melakukan serangan mendadak terhadap Xiang Shaoyun. Penyerang pertama terkena tebasan temannya, yang meninggalkan luka mengerikan padanya. Darahnya menyembur keluar tanpa henti. "Ah, maaf kakak senior Zhao. Itu kecelakaan," teriak penyerang kedua dengan panik. Bagaimanapun, orang yang dia pukul adalah seorang kakak senior yang kekuatannya di atas dirinya. Satu-satunya yang bisa dilakukan kakak senior Zhao yang malang hanyalah memegang lukanya dan berteriak pilu, "Selamatkan aku! Selamatkan aku!" Lukanya cukup dalam, bahkan mengenai titik vital. Wajar jika kakak senior Zhao memohon pertolongan. Xiang Shaoyun tidak berniat untuk terus menyerang. Dia tahu bahwa keadaan akan menjadi rumit jika seseorang benar-benar meninggal. Sementara itu, Wen Jinrui mengambil kesempatan dan menyerang Xiang Shaoyun secara diam-diam saat Xiang Shaoyun lengah. "Kau sedang mencari kematian," kata Xiang Shaoyun, yang sangat marah karena serangan mendadak yang terus-menerus. Dia berbalik dan mencengkeram Wen Jinrui sebelum membantingnya ke tanah. Bang! Wen Jinrui terjatuh dengan keras ke tanah dan mulai memuntahkan semua yang ada di perutnya. Bahkan Qiu Chonglei pun tak bisa tenang setelah menyaksikan semuanya. Ia segera memberi perintah, "Selamatkan kakak senior Zhao dulu." Kemudian dia memimpin sekelompok orang dan dengan cepat bergegas menuju medan perang. Yang lain berhenti bertempur ketika melihatnya tiba. Tapi tepatnya, mereka tidak benar-benar berhenti. Lebih tepatnya, mereka semua telah dikalahkan oleh Xiang Shaoyun dan tidak lagi mampu menyerang. Xiang Shaoyun tidak menyerang. Dia juga ingin melihat apakah pria bernama Zhao itu masih hidup. "Ini gawat. Kakak senior Zhao meninggal," teriak salah satu dari mereka dengan panik. "Apa?" teriak orang yang telah menebas kakak senior Zhao, wajahnya pucat pasi. Dia gemetar dan menjatuhkan pedang di tangannya sementara tubuhnya terkulai lemah. Kakak senior Zhao ini adalah murid pribadi seorang tetua. Karena dialah yang secara tidak sengaja membunuh kakak senior Zhao ini, dia pun tidak akan memiliki akhir yang baik. Qiu Chonglei tidak menyangka bahwa keadaan akan memburuk hingga sejauh ini. Lagi pula, meskipun pertikaian internal diperbolehkan di paviliun batas awan, pembunuhan dilarang keras. Melakukan hal itu akan menjadi pelanggaran terhadap aturan paviliun. Qiu Chonglei dengan cepat menunjuk Xiang Shaoyun dan berteriak dengan marah, "Xiang Shaoyun, sungguh kurang ajar. Kau benar-benar membunuh adik Zhao. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Aku akan membalaskan dendam adik Zhao." Selubung cahaya kuning muncul di sekitar tubuh Qiu Chonglei sementara pedang kuning muncul di tangannya. Kemudian dia menyerang Xiang Shaoyun. Dia adalah kultivator alam transformasi tingkat 8 akhir dengan kemampuan bertarung yang setara dengan kultivator alam transformasi tingkat 9. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Xiang Shaoyun, melepaskan energi pedang yang mengerikan dan pekat yang tidak mungkin bisa ditahan oleh orang biasa. Kemampuan bertarung yang ditunjukkan Qiu Chonglei jauh lebih hebat daripada Xie San Qian, yang baru saja dikalahkan Xiang Shaoyun. Dia memang layak menjadi salah satu dari 4 penjaga agung aliansi petir. Dengan jurus 9 langkah neter milik Overlord, Xiang Shaoyun menghindari serangan dan mengirimkan cakar berapi ke arah Qiu Chonglei. Cakar itu dengan mudah menembus perisai energi pertahanan Qiu Chonglei dan mengenai tubuhnya. Namun, serangan itu gagal menimbulkan kerusakan, karena Qiu Chonglei terlindungi oleh baju zirah tingkat tinggi yang dikenakannya. "Cakar itu kuat, tapi kau tidak mungkin bisa melukaiku dengan itu," kata Qiu Chonglei. Lapisan energi kuning di sekelilingnya menjadi lebih tebal dan berat, tampak seperti dinding yang tak tertembus. Pada saat yang sama, dia menebas berulang kali, mengirimkan banyak energi pedang yang mengelilingi Xiang Shaoyun. Bahkan Xiang Shaoyun pun tampak serius ketika menghadapi serangan baru ini, berpikir dia memang cukup mampu. Dia cukup kuat untuk melawan kultivator alam transformasi tingkat 9 manapun. Dia menghunus pedang petir ungunya dan membalas serangan Qiu Chonglei dengan tebasan miliknya sendiri. Kali ini, dia tidak berniat memperpanjang pertarungan seperti saat melawan Xie San Qian. Sebaliknya, dia langsung menghancurkan serangan Qiu Chonglei. Energi pedang Xiang Shaoyun tampak tak terbatas, dan ditambah dengan petir ungu bawaannya yang luar biasa, bahkan Qiu Chonglei pun tak mampu menandinginya. Pedang Qiu Chonglei patah, perisai energinya hancur, dan bahkan zirahnya pun tak mampu menahan serangan pedang petir ungu tingkat raja level 5. Beberapa luka sabetan pedang langsung terbentuk di tubuhnya. Pada saat itu, Qiu Chonglei sudah menyesali keputusannya. Sama sekali tidak ada gunanya menyinggung perasaan anak ini demi Wen Jinrui. "Tolong aku. Apa yang kalian tunggu?" teriak Qiu Chonglei kepada orang-orang di sekitarnya saat ia dipaksa mundur berulang kali. Para pengikutnya dengan cepat bekerja sama untuk menyerang Xiang Shaoyun. Mereka semua adalah kultivator alam transformasi tingkat 8 dan merupakan garis pertahanan terakhir Qiu Chonglei. Jika bahkan mereka pun tidak dapat menghentikan Xiang Shaoyun, maka kekalahan mereka akan sepenuhnya dapat dibenarkan. Bab 243.
Kekuatan Xiang Shaoyun telah melampaui ekspektasi Qiu Chonglei. Ketika rekan-rekan Qiu Chonglei bekerja sama, mereka cukup kuat untuk mengalahkan bahkan kultivator alam transformasi tingkat 9. Namun, Xiang Shaoyun hanya membutuhkan satu tebasan untuk mengalahkan mereka semua. Dia mengangkat pedangnya dan menebas ke bawah, mengirimkan energi pedang yang mempesona yang melesat dan seketika mematahkan serangan gabungan dari kelompok yang menyerangnya. Luka tebasan muncul di tubuh masing-masing dari mereka. Mereka ambruk ke tanah, meratap memilukan tanpa henti. Mereka semua adalah ahli alam transformasi tingkat 8. Bahwa mereka semua dikalahkan hanya dengan satu tebasan, jelas betapa kuatnya Xiang Shaoyun. Kerumunan yang mengikuti Xiang Shaoyun ke sini semuanya ternganga kaget. Mereka merasa telah melebih-lebihkan kekuatan Xiang Shaoyun sebelumnya. Namun sekarang, mereka merasa kekuatan Xiang Shaoyun tak terbatas, sampai-sampai mereka bertanya-tanya apakah sebenarnya ada batasan untuk kekuatannya. Itu terlalu kuat. Apakah dia menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya? Tadi dia butuh waktu lama untuk melawan Xie San Qian, tapi sekarang tiba-tiba dia sangat kuat. Tidak, itu tidak mungkin. Tingkat kultivasinya selalu stabil, tetapi energinya benar-benar sangat kuat dan dahsyat. Dia mungkin seorang raja perang. Benar sekali. Bahkan seorang ahli alam transformasi tingkat puncak pun tidak akan mampu mengalahkan begitu banyak kakak senior hanya dengan satu gerakan. Dia pastilah seorang raja perang. Tidak heran dia punya nyali untuk menantang aliansi petir. Jadi ternyata keberaniannya didukung oleh kekuatan yang sebenarnya. Setelah mengalahkan mereka, Xiang Shaoyun mulai melangkah menuju Qiu Chonglei selangkah demi selangkah. Qiu Chonglei telah terluka oleh Xiang Shaoyun, dan meskipun dia masih mampu bertarung, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan setelah menyaksikan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun, sebaiknya kau jangan bertindak gegabah. Kau sudah membunuh adik Zhao. Dia adalah murid tetua Heluo. Kau harus mulai mengkhawatirkan dirimu sendiri sekarang, peringatkan Qiu Chonglei. Heluo lebih kuat dari Long Hui dan juga merupakan tetua tingkat tinggi. Ia memiliki status yang cukup tinggi di pavilion. Karena itu, Qiu Chonglei mengira menyebut nama Heluo sudah cukup untuk menakut-nakuti Xiang Shaoyun. Sayangnya, ia sepenuhnya salah. Hehe, adikmu Zhao tidak dibunuh olehku. Tidak akan semudah itu bagimu untuk menjebakku atas sesuatu yang tidak kulakukan, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Tubuhnya berkelebat saat ia berlari ke arah Qiu Chonglei. Qiu Chonglei tidak sempat bereaksi dan diangkat dengan mencekik lehernya. Niat membunuh yang kuat terpancar dari mata Xiang Shaoyun, sangat menakutkan Qiu Chonglei. Qiu Chonglei dapat merasakan ancaman kematian yang jelas. Ketika ia merasa Xiang Shaoyun benar-benar akan membunuhnya, rasa takutnya mulai mencekiknya. Ia sangat ketakutan hingga mulai buang air kecil dan buang air besar, menyebabkan bau busuk menyebar di udara. Xiang Shaoyun menutup hidungnya dan mendorong Qiu Chonglei menjauh sebelum berkata, "Sial. Penjaga Qiu, kau buang air besar di depan umum seperti ini. Kau harus lebih beradab." "Baiklah, baiklah. Aku mengakui kekalahan, baiklah." Ketika Qiu Chonglei mendengar itu, dia terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah sebelum pingsan karena malu. Xiang Shaoyun sangat jijik dengan baunya dan segera menjauhkannya dari penjaga Qiu. Bagaimanapun, dia tidak lagi merasa perlu untuk tinggal. Tak seorang pun berani menghalangi jalannya. Mereka semua menyingkir untuk memberi jalan baginya, semuanya menatapnya dengan tatapan penuh hormat. Gong Qingyin mengikuti Xiang Shaoyun dengan patuh dan pergi bersamanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Xiang Shaoyun dan Gong Qingyin pergi, keributan besar pun terjadi di sana. Penjaga Qiu dan yang lainnya benar-benar dikalahkan. Xiang Shaoyun benar-benar menginjak-injak kehormatan bocah petir. Situasinya akan menjadi menarik sekarang. Aliansi petir tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ketika para ahli mereka yang sedang menjalankan misi di luar kembali, Xiang Shaoyun akan menderita. Tapi berapa banyak orang di aliansi petir yang sebenarnya bisa mengalahkan Xiang Shaoyun? Kurasa hanya pemimpin aliansi dan 2 wakil pemimpin aliansi yang bisa menandinginya. Kurasa ini akan segera berakhir. Sekuat apapun Xiang Shaoyun, kematian kakak senior Zhao akan menyeret tetua Heluo ke dalam masalah ini. Xiang Shaoyun langsung menyerbu kediaman Qiu Chonglei dan mengalahkan banyak ahli aliansi petir. Dia juga membunuh Zhao Changshui dan membuat Qiu Chonglei ketakutan hingga buang air besar di celana. Berita ini menyebar dengan cepat di pavilion tepi awan. Di sebuah kediaman milik seorang tetua tingkat tinggi, Heluo sedang diberitahu tentang kematian muridnya. Dengan ekspresi muram, ia bertanya kepada pengawas yang membuat laporan itu, ceritakan semua yang telah terjadi. Jangan lewatkan satu detail pun. Kemudian pengawas itu menceritakan semuanya kepadanya. Heluo mengerutkan kening dan berkata, lumpuhkan murid yang membunuh Changshui dan lemparkan dia keluar dari pavilion. Adapun Xiang Shaoyun itu, hehe. Sekalipun dia seorang raja perang, dia tetap harus mati. Tuan,
dia memiliki semacam hubungan dengan murid permaisuri kecapi, ingatkan pengawas setelah sedikit ragu. Selama dia bukan kekasihnya, semuanya akan baik-baik saja. Kurasa permaisuri kecapi tidak akan terganggu oleh hal sepele seperti ini. Lakukan saja seperti yang diperintahkan, kata Heluo sambil melambaikan tangannya. Memang ada aturan bahwa generasi yang lebih tua tidak boleh ikut campur dalam urusan generasi yang lebih muda. Tetapi semuanya berubah sekarang setelah seseorang meninggal. Di kediaman lain, pengawal Xie Sanqian juga mendengar apa yang telah dilakukan Xiang Shaoyun. Dia mencibir dan bergumam, sepertinya aku bahkan tidak perlu membuang 10.000 kristal spiritual lagi. Di banyak kediaman para tetua, berbagai tetua juga diberi pengarahan tentang berita yang sama. Tidak seperti Heluo, mereka tidak menyimpan permusuhan terhadap Xiang Shaoyun. Tetapi banyak dari mereka menjadi penasaran dengan pendatang baru ini. Bagi sesepuh manapun, menerima seorang pemuda seperti itu sebagai murid adalah suatu kemuliaan. Terlebih lagi, dengan murid seperti itu, mereka akan memiliki calon raja atau bahkan calon kaisar di bawah bimbingan mereka. Bagi mereka, ini tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, banyak tetua mulai bertanya lebih banyak tentang Xiang Shaoyun, mencoba memahaminya dan mencari tahu apakah dia memiliki seorang guru atau apakah dia berasal dari klan yang berpengaruh. Di bagian terdalam paviliun tepi awan terdapat sebuah kediaman tingkat tinggi. Disinilah tinggal seorang wakil kepala paviliun. Wakil ketua paviliun ini bernama Tiansu. Dari penampilannya, ia tampak berusia sekitar 30 tahun, masih dalam masa muda yang bugar. Namun sebenarnya, ia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dahulu, Tiansu ini juga seorang jenius muda. Ia tidak akan mampu naik ke posisi wakil ketua paviliun hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat ini, ada dua orang di hadapan wakil kepala paviliun yang berpendidikan dan tampak cerdas ini. Salah satunya adalah Liu Xinji, dan yang lainnya adalah Zi Changhe. Mengapa Liu Xinji dan Zi Changhe berada di sini? Itu karena Liu Xinji adalah pengikut wakil kepala paviliun ini. Adapun Zi Changhe, dia tentu saja berada di sini karena Liu Xinji. Apakah Xiang Shaoyun ini benar-benar seorang pemuda dari istana balai bela diri? Tanya Tiansu penasaran sambil satu tangan di belakang punggung dan tangan lainnya memegang kitab suci kuno. Bab 244. Wakil Kepala Istana, akan lebih baik jika muridku yang menjelaskannya, kata Liu Xinji. Dia menatap Zi Changhe dan melanjutkan, jelaskan asal-usul Xiang Shaoyun secara detail kepada Wakil Kepala Istana. Zi Changhe sedikit ragu, tetapi akhirnya memberitahu Wakil Kepala Paviliun apa yang dia ketahui. Dia sadar bahwa informasi tentang Xiang Shaoyun tidak bisa disembunyikan selamanya. Jika Wakil Kepala Paviliun ini ingin tahu, dia akan punya cara untuk mengetahui semuanya, dengan atau tanpa dirinya. Oh, sosok dengan 5 bintang yang menerangi langit, dan mencapai alam transformasi tingkat 7 dari alam dasar tingkat 3 hanya dalam 2 tahun, gumam Tiansu sambil matanya berbinar. Di kota-kota kecil, sosok dengan 5 bintang yang menerangi langit mungkin sangat langka. Namun di kota batas awan, seorang murid dengan sosok seperti itu akan muncul setiap tahun selama perekrutan mereka. Oleh karena itu, fisik bintang 5 bukanlah hal yang mengejutkan Tiansu. Ia lebih takjub dengan kecepatan pertumbuhan Xiang Shaoyun. Semua jenius paviliun batas awan ini adalah individu yang telah berkultivasi sejak muda. Dengan mengandalkan bakat dan keberuntungan, mereka mampu tumbuh selangkah demi selangkah. Namun, dalam kurun waktu singkat 2 tahun, tingkat kultivasi Xiang Shaoyun telah melonjak dengan sangat pesat. Itu sungguh mengejutkan. Selain kecepatannya, dia juga seorang raja perang, yang menunjukkan dengan jelas bahwa pertumbuhannya bukan karena ramuan atau pil. Sebaliknya, dia telah tumbuh secara stabil melalui bakat dan keberuntungan. Sepertinya pemuda ini sangat beruntung, simpul Tiansu dalam hati. Pada saat itu, Liu Xinji berkata, Xiang Shaoyun dibawa ke sini oleh tetua Long Hui. Kudengar dia adalah kerabat jauh tetua Long Hui. Aku ingin menerima Xiang Shaoyun sebagai muridku, tetapi tetua Long Hui tidak mau setuju. Namun, dia juga belum menerima Xiang Shaoyun sebagai murid. Dia hanya membiarkan anak itu tinggal di kediamannya. Aku tidak pernah menyangka anak itu akan menimbulkan keributan sebesar ini. Liu Xinji dapat melihat bahwa wakil kepala paviliun ini juga berpikir untuk menerima Xiang Shaoyun sebagai murid. Itulah sebabnya dia sengaja mengingatkan wakil kepala paviliun bahwa Xiang Shaoyun saat ini masih belum memiliki guru. Benar saja, senyum tipis muncul di wajah Tiansu saat dia berkata, bagus. Bawa anak ini ke sini agar aku bisa memeriksanya. Seorang pemuda dengan bakat luar biasa seperti itu adalah seseorang yang layak dididik olehku secara pribadi. Baik, wakil kepala paviliun, kata Liu Xinji. Wakil kepala paviliun ini bukanlah satu-satunya orang yang tertarik pada Xiang Shaoyun. Banyak tetua lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Sebagai penyebab semua ini, Xiang Shaoyun sendiri tidak menyadari betapa besar kehebohan yang telah ia timbulkan.
Saat ini ia sedang memeriksa kediaman yang diberikan permaisuri kecapi kepadanya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa perkebunan itu hanya berjarak 100 meter dari perkebunan Gong Qingyin. Mereka praktis bertetangga sekarang. Perkebunan itu sangat indah dan tidak kalah dengan perkebunan Gong Qingyin. Itu adalah tempat yang sangat baik untuk kultivasi. Namun setelah memikirkannya, Xiang Shaoyun sampai pada kesimpulan bahwa ini kemungkinan besar adalah perkebunan yang diduduki. Jika tidak, para pelayan tidak akan terburu-buru untuk membersihkannya. Di samping Xiang Shaoyun, Gong Qingyin memperhatikan raut ragu di wajahnya dan berkata, dulu ada seorang kakak yang tinggal di sini. Tapi, kakak itu tidak bisa lagi tinggal di sini. Karena itu, Nenek Mei menyuruhnya pindah dan membiarkanmu tinggal di sini sebagai gantinya. Tunggu, jadi aku telah menyinggung perasaan seseorang lagi tanpa alasan yang jelas, tanya Xiang Shaoyun dengan muram. Dia menduga bahwa orang yang tinggal di sini sebelumnya kemungkinan besar adalah seseorang yang memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi, atau mungkin seseorang dengan latar belakang yang baik. Dengan permaisuri kecapi yang memaksa orang itu keluar dari tempat ini, kesalahan pasti akan ditimpakan pada Xiang Shaoyun. Jangan khawatir, Shaoyun. Tidak ada seorang pun di pavilion ini yang berani membantah tuanku, kata Gong Qingyin dengan bangga. Ia melanjutkan, lagi pula, kakak senior itu telah kehilangan haknya untuk terus tinggal di sini. Dari cara bicara Gong Qingyin, pemilik sebelumnya tempat ini mungkin pernah mengalami sesuatu yang menyebabkan dia kehilangan dukungan. Sudahlah. Aku akan menghadapi masalah itu ketika masalah itu datang, kata Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Gong Qingyin tidak tetap berada di sisi Xiang Shaoyun. Setelah memperkenalkannya pada kediamannya, ia kembali ke kediamannya sendiri dan melanjutkan kultivasinya. Ia merasakan tekanan besar dari kemampuan yang telah ditunjukkan Xiang Shaoyun. Setelah Gong Qingyin kembali ke kediamannya, ia memanggil Nenek Mei dan berkata, Nenek Mei, bisakah kau membantu mengawasi Shaoyun? Aku benar-benar tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Aku yakin tuanku juga menginginkan hal yang sama. Nenek Mei mengangguk. Jangan khawatir, Nona muda. Saya sendiri yang mengatur tempat tinggal baru untuknya. Saya yakin berita itu akan segera menyebar. Tidak akan ada yang berani membuat masalah di perkebunan ini. Baguslah kalau begitu. Baiklah, aku akan melanjutkan kultivasiku, kata Gong Qingyin sebelum memasuki ruang kultivasinya. Sementara itu, Xiang Shaoyun baru saja memanggil Long Hui untuk mencari tahu lebih banyak tentang pemilik sebelumnya dari perkebunan tersebut. Long Hui jelas juga mengetahui tentang pemilik sebelumnya. Dia tidak perlu bertanya kepada siapapun dan dapat langsung memberitahu Xiang Shaoyun tentang pemilik sebelumnya. Hanya para jenius super dari pavilion yang dapat tinggal di tempat seperti ini. Para jenius ini adalah yang terbaik dari yang terbaik di pavilion. Murid yang tinggal di sini sebelumnya bernama Liang Zuangmin, seorang anak yang cukup sederhana dan jujur. Dia sangat berbakat dan telah mencapai alam transformasi puncak pada usia muda 22 tahun. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada superstar kita saat ini seperti Raja Petir Muda, Raja Elang Muda, dan Raja Abadi Bunga. Pavilion itu sangat menghormatinya dan telah memberinya tanah ini serta menyediakan banyak sumber daya kultivasi. Mereka semua berharap dia bisa mencapai alam raja sesegera mungkin, tetapi sayangnya dia terjebak sebagai kultivator alam transformasi selama 7 tahun penuh. Bahkan setelah pavilion memberinya beberapa obat tingkat raja untuk membantu kultivasinya, dia masih terjebak. Dengan demikian, dia malah menjadi sumber kekecewaan. Xiang Shaoyun tercengang mendengar cerita itu. Mencapai alam transformasi puncak pada usia 22 tahun adalah bakat kultivasi yang benar-benar menakjubkan di kota kecil seperti ini, tetapi dia sebenarnya tertit selama 7 tahun. Tentu, seorang kultivator biasa bahkan bisa tertit pada tingkat kultivasi yang sama selama 17 tahun dan tidak ada yang akan mempermasalahkannya. Tetapi bagi seorang jenius, 7 tahun adalah waktu yang lama. Bagi yang disebut jenius, mereka bersaing dalam hal bakat dan kecepatan kultivasi. Semakin cepat pertumbuhan mereka, semakin banyak waktu yang mereka miliki untuk berkembang lebih jauh. Setelah kehilangan kesempatan emas di masa jayanya, yang disebut jenius akan menjadi bagian dari sejarah. Kali ini, tindakan Nenek Mei yang mengusir si jenius dari perkebunan kemungkinan besar merupakan sinyal bahwa pavilion tersebut sudah menyerah pada si jenius ini. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Xiang Shaoyun tidak bertanya lebih lanjut. Ia kemudian menyuruh Long Hui untuk membawa Xia Liu Hui, Wang Zhenchuan, dan Lu Xiaoxing ke pavilion dalam. Xiang Shaoyun telah memutuskan hal itu setelah pertarungannya dengan aliansi petir. Dia takut aliansi petir akan melakukan sesuatu terhadap mereka bertiga. Membawa mereka ke pavilion dalam adalah hal sepele yang dapat dengan mudah dilakukan oleh Long Hui. Bab 245. Dengan menggunakan wewenangnya sebagai seorang tetua, Long Hui mengutus para pengikutnya untuk memanggil Lu Xiaoxing, Xia Liu Hui, dan Wang Zhenchuan ke kediamannya dan menyuruh mereka berlatih di sana. Ketiganya terkejut sekaligus gembira.
Mereka terkejut karena tidak menyangka tetua Long Hui akan tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Mereka senang memiliki kesempatan untuk berkultivasi di paviliun dalam, karena lingkungan kultivasinya jauh lebih baik daripada paviliun luar. Mengapa tetua Long Hui merawat kita dengan sangat baik? Apakah karena Shao Yun? Tanya Lu Xiaoxing ragu-ragu. Xia Liuhui berkata dengan percaya diri, tentu saja. Hanya bos saya yang sehebat itu. Sepertinya bos saya takut jarak antara kita dan dia akan terlalu besar. Karena itulah dia membantu kita masuk ke paviliun dalam. Wang Zhenchuan setuju, ya, kita perlu bekerja lebih keras lagi dalam kultivasi kita. Saat ini, seorang pengawas di bawah Long Hui sedang mengatur akomodasi mereka dengan sangat ramah. Mereka juga diberitahu untuk bercocok tanam di sini tanpa khawatir dan mencarinya jika membutuhkan sesuatu. Tuan pengawas, bolehkah saya bertanya di mana atasan saya, Siang Shaoyun? Xia Liuhui tak kuasa menahan diri untuk bertanya tentang atasannya. Nama pengawas itu adalah He Ken. Dia adalah kultivator alam transformasi tingkat puncak yang bertugas sebagai kepala pelayan di kediaman Long Hui. Dia tersenyum ramah kepada mereka dan menjawab, Tuan Siang tidak ada di sini. Tidak mungkin. Bos saya masih di sini ketika kami datang sebulan yang lalu, tanya Xia Liuhui. Liuhui, jangan kasar, memarahi Lu Xiaoxing. Xia Liuhui hanyalah seorang kultivator alam astral. Mempertanyakan seorang pengawas seperti itu dianggap sangat tidak sopan. Xia Liuhui juga menyadari bahwa apa yang dilakukannya salah dan segera meminta maaf. Maaf, Tuan Pengawas, saya memang banyak bicara, tapi saya tidak bermaksud mempertanyakan perkataan Anda. He Ken melambaikan tangannya. Dengan senyum yang sama di wajahnya, dia berkata, jangan gugup. Bukannya aku akan memakanmu atau semacamnya. Dia melanjutkan, Tuan Siang adalah sosok yang heroik dan berbakat. Tentu saja dia tidak bisa terus tinggal di tempat tetua Long Hui. Dia sekarang memiliki kediamannya sendiri, yang bahkan lebih baik daripada tempat ini. Begitu ya. Jadi bosku sekarang punya rumah sendiri. Bosku memang hebat, kata Xia Liuhui. Lu Xiaoxing juga merasa bangga dengan apa yang telah dicapai Siang Shaoyun. Aku tahu Shaoyun akan membuat semua orang di sini kagum. Ketika He Ken mendengar itu, dia mulai menghela napas dan berkata, ya, Tuan Siang benar-benar telah membuat semua orang di sini kagum dengan satu prestasi brilian. Sekarang, tidak ada seorang pun di paviliun dalam yang tidak tahu namanya. Oh, ada apa, Tuan Pengawas? Apakah atasan saya melakukan sesuatu yang mengejutkan? Tanya Xia Liuhui. Dia selalu tahu bahwa atasannya bukanlah tipe orang yang akan duduk diam tanpa melakukan apapun. Sebaliknya, atasannya adalah tipe orang yang tidak akan beristirahat tanpa melakukan sesuatu yang luar biasa sesekali. Hehe, Tuan Siang melawan hampir seperempat anggota aliansi petir sendirian. Bahkan salah satu dari 4 penjaga agung, Qiu Chonglei, dikalahkan olehnya, kata He Ken sebelum pergi. Dalam hati, ia meratap, ketiga orang ini sungguh beruntung memiliki teman sehebat Tuan Siang. Beliau adalah raja perang super yang bahkan mampu mengalahkan raja seperti tetua Qin Yu. Seorang raja perang super merujuk pada seseorang seperti Siang Shaoyun yang mampu mengalahkan ahli alam raja bahkan sebelum mencapai puncak alam transformasi. Itu jauh lebih menakutkan daripada raja perang yang hanya bisa mengalahkan raja setelah mencapai puncak alam transformasi. He Ken pergi, meninggalkan Xia Liuhui, Lu Xiaoxing, dan Wang Zhenchuan berdiri di sana dengan tatapan kosong. Ya, mereka adalah murid luar. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak menyadari keberadaan aliansi petir. Lagi pula, aliansi petir selalu merekrut murid-murid luar yang lebih luar biasa. Dengan demikian, mereka menyadari betapa kuatnya aliansi petir. Dan Siang Shaoyun mampu melawan seperempat dari aliansi petir sendirian. Dia bahkan telah mengalahkan salah satu dari 4 penjaga agung. Prestasi macam apa itu? Setelah beberapa saat, Xia Liuhui berseru kegirangan, bosku benar-benar luar biasa. Di masa depan, dengan dukungannya, tidak akan ada lagi yang bisa menindasku di paviliun Cloud Margin. Wang Zhenchuan juga berbicara dengan penuh semangat, paman bela diri saya benar-benar luar biasa. Namun Lu Xiaoxing tidak terlihat terlalu senang. Sebaliknya, raut wajahnya tampak cemas. Kudengar pemimpin aliansi petir adalah kakak senior yang sangat kuat. Dia dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah alam langit. Shaoyun tidak mungkin sampai terlibat masalah besar, kan? Baik Xia Liuhui maupun Wang Zhenchuan terkejut. Mereka terlalu asyik berbahagia dan mengabaikan fakta bahwa aliansi petir adalah musuh yang menakutkan. Kakak ipar, kurasa bosku akan baik-baik saja. Tidakkah kau dengar kepala biara memanggil bosku dengan sebutan Tuan Siang? Tetua Long Hui tidak akan membiarkan bahaya menimpa bosku, kata Xia Liuhui. Ya, kau benar. Tapi aku lelah merasa seperti ini terus-menerus. Aku harus berkembang lebih cepat. Aku akan menantang ruangan-ruangan batas, kata Lu Xiaoxing dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia menatap Xia Liuhui dan Wang Zhenchuan sebelum berkata,
kuharap kalian berdua juga bisa ikut denganku. Kita perlu berkembang secepat mungkin. Dengan begitu, kita bisa membantu Xiaoyun. Xia Liuhui dan Wang Zhenchuan mengangguk tanpa ragu. Mereka berdua setuju dengan apa yang dikatakannya. Dengan bakat rata-rata mereka, mereka harus bekerja lebih keras lagi agar bisa berkembang lebih cepat. Di kediaman Heluo, orang yang ia kirim untuk membunuh Xiang Xiaoyun telah kembali. Tuan, murid yang secara tidak sengaja membunuh Chang Sui telah menjadi cacat. Adapun Xiang Xiaoyun itu, saya khawatir kita tidak akan bisa berbuat apapun padanya, kata pengawas itu dengan ekspresi rumit. Kenapa? Kalian pun tak bisa mengalahkannya. Atau ada seseorang yang melindunginya, tanya Heluo sambil mengerutkan kening. Pengawas itu menjawab, Xiang Xiaoyun sekarang tinggal di sebuah perumahan kelas 1 atas pengaturan Nenek Mei. Ekspresi Heluo berubah drastis saat mendengar itu. Nenek Mei mengaturkan tempat tinggal kelas 1 untuknya. Apakah dia juga murid dari permaisuri kecapi? Aku tidak tahu soal itu, tapi kediamannya hanya berjarak 100 meter dari kediaman murid permaisuri Zider, kata pengawas itu, mencoba memberi isyarat sesuatu. Dia mencoba mengatakan bahwa dalam situasi ini, meskipun Xiang Xiaoyun bukan murid permaisuri kecapi, kemungkinan besar dia adalah kekasih murid permaisuri kecapi dan telah mendapatkan dukungan dari permaisuri kecapi juga. Lagi pula, di paviliun tepi awan, Nenek Mei adalah perwakilan dari permaisuri kecapi. Bahkan kepala paviliun saat ini pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Heluo terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat bahu dengan pasrah. Baiklah, kita biarkan saja dulu. Biarkan si bocah petir yang menanganinya. Karena dia sudah tahu bahwa Xiang Xiaoyun berada di bawah perlindungan permaisuri kecapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan jika dia mengadakan pertemuan para tetua untuk menyerukan hukuman bagi Xiang Xiaoyun, tidak akan ada hasilnya. Lagi pula, orang yang membunuh muridnya adalah orang lain. Xiang Xiaoyun hanya memiliki konflik dengan muridnya yang telah meninggal. Saat ini, kediaman Xiang Xiaoyun dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Para bawahan dari banyak tetua telah tiba, semuanya datang untuk mencarinya. Xiang Xiaoyun tidak menyangka begitu banyak orang akan mencarinya. Saat pertama kali melihat mereka, dia mengira mereka mencari masalah. Namun, yang mengejutkannya, mereka semua dikirim oleh para tetua tingkat tinggi yang ingin bertemu dengannya. Hal itu menempatkannya dalam posisi yang cukup sulit. Bab 246. Anda Xiang Xiaoyun. Tuanku ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda bersedia ikut dengan saya? Seorang pengawas bertubuh pendek adalah orang pertama yang memulai pembicaraan. Aku ingin tahu siapa tuanmu, tanya Xiang Xiaoyun. Tuanku adalah sesepuh ke-18, Tuan Chen Kuan, kata pengawas itu dengan bangga. Di paviliun batas awan, ke-20 tetua teratas semuanya adalah individu yang terkenal dan terhormat. Semuanya memiliki tingkat kultivasi setidaknya di alam langit tingkat 7. Dengan demikian, kebanggaan pengawas ini dapat dimengerti. Oh, kau benar-benar tangguh, pengawas Leng. Tapi tetua Huang kita juga tertarik untuk bertemu dengan pahlawan muda ini, kata seorang pria tinggi dan kurus sambil mencibir. Pengawas Huang, saya yang duluan di sini, kata pengawas Leng sambil mengerutkan kening. Dia tahu siapa tetua Huang, seorang tetua dengan kekuatan yang mirip dengan tuannya. Itu sebenarnya tidak penting sama sekali. Yang penting adalah siapa yang ingin ditemui Xiang Xiaoyun, kata seorang pria tinggi dan kurus. Kemudian dia menatap Xiang Xiaoyun dan menambahkan, tuanku adalah tetua ke-7. Beliau sedang bersiap untuk menerimamu sebagai muridnya. Kemasi barang-barangmu dan bersiaplah untuk upacara penerimaan murid. Tuanku, sesepuh ke-18 juga tertarik padamu. Xiang Xiaoyun, jika kau ikut denganku, tuanku akan memastikan kau bisa menjadi raja, tawar pengawas Leng. Kedua pengawas itu mulai bertengkar satu sama lain, membuat Xiang Xiaoyun pusing. Pada saat itu, seseorang lain tiba di perkebunan. Para pengawas yang bertengkar itu berhenti berbicara. Atas perintah tetua ke-7, Xiang Xiaoyun telah dipanggil untuk menghadap tuanku, kata pendatang baru itu, yang bahkan lebih angkuh daripada dua pengawas pertama. Alasan kesombongannya adalah identitasnya sebagai tetua, bukan pengawas. Ia secara alami merasa dirinya lebih tinggi daripada kedua pengawas tersebut. Baik pengawas Leng maupun pengawas Huang segera melangkah maju dan menyapa pendatang baru itu, salam, tetua Ge. Nama tetua itu adalah Ge Qiu, seorang kultivator alam langit tingkat 2, dan ajudan terpercaya dari tetua ke-7, Long Xiaolang. 10 tetua teratas jelas termasuk di antara eksistensi puncak di paviliun batas awan, yang juga merupakan alasan dan sumber kebanggaan Ge Qiu. Terlebih lagi, dia sendiri juga seorang raja. Kebanggaannya sangat bisa dimengerti. Bolehkah saya bertanya kepada sesepuh ini mengapa sesepuh ke-7 memanggil saya, tanya Xiang Xiaoyun. Kau tak perlu tahu alasannya. Ketahuilah saja bahwa ini sesuatu yang baik untukmu, kata Ge Qiu sambil mengamati Xiang Xiaoyun. Dalam hati, ia bergumam,
Anak ini sungguh beruntung telah menarik perhatian tetua ketujuh. Xiang Shaoyun sedikit ragu sebelum berkata, ketiga tuan itu telah mengundangku, tetapi bagaimana aku bisa memutuskan siapa yang harus kukunjungi? Sejujurnya, Xiang Shaoyun tidak ingin bertemu dengan siapapun dari mereka. Itulah mengapa dia memberikan jawaban yang tidak langsung. Dia mulai mempertimbangkan untuk menyebut nama kakak perempuannya, Hua Cheng, untuk memberi tekanan pada orang-orang ini. Jika tetua ketujuh memanggilmu, semua orang lain harus minggir, kata GQ dingin setelah melirik sekilas ke arah pengawas Leng dan pengawas Huang. Kedua tetua itu tersipu malu, tetapi mereka tidak berani membantah. Namun dalam hati, mereka mengutuk, hanya seekor anjing yang menindas orang lain dengan kekuasaan tuannya. Lihat itu. Baiklah, ikut aku. Jangan membuat tetua ketujuh menunggu, kata GQ dengan angkuh. Saat Xiang Shaoyun ragu-ragu, seseorang tiba-tiba berkata, wah, lihatlah aura di sekitar tetua G. Tapi saya khawatir tetua ketujuh juga harus minggir. Wakil kepala paviliun ingin bertemu Xiang Shaoyun. Kemudian, dua orang masuk ke dalam rumah tersebut. Kedua orang itu tak lain adalah Liu Xinji dan Zi Changhe. Tetua Liu, kakak Zi, mengapa kalian di sini? Tanya Xiang Shaoyun dengan heran. Hehe, kau memang jenius dari Istana Aula Bela Diri. Dengan apa yang baru saja kau lakukan, kau sekarang menjadi kebanggaan Istana Aula Bela Diri. Lihat, bahkan wakil kepala paviliun pun ingin bertemu denganmu, kata Liu Xinji dengan sangat ramah. Tetua Liu, apa yang terjadi di sini? Tanya GQ. Kini giliran dia yang memasang wajah muram. Oh, apakah tetua G tidak mendengarku tadi? Wakil ketua paviliun Tiansu sedang memanggil Shaoyun. Apakah menurutmu aku berbohong, tetua G? Tanya Liu Xinji. Tentu saja tidak. Karena wakil kepala paviliun ingin bertemu Xiang Shaoyun, aku tidak akan membuang-buang waktu Xiang Shaoyun lagi, kata GQ sebelum pergi dengan muram. Pengawas Leng, pengawas Huang, dan para pengawas lainnya yang bahkan tidak sempat berkata apa-apa, semuanya pun pergi. Mereka semua tahu bahwa dengan keterlibatan wakil kepala paviliun, masalah ini tidak lagi ada hubungannya dengan mereka. Harus diakui bahwa semua orang ini sangat mahir dalam politik. Xiang Shaoyun hendak menyajikan teh kepada Liu Xinji dan Zi Changhe ketika Liu Xinji berbicara dengan tergesa-gesa, Shaoyun, jangan buang waktu. Ikutlah denganku dan temui wakil kepala paviliun terlebih dahulu. Liu Xinji bersikap sangat ramah. Lagi pula, dia bisa melihat bahwa wakil kepala paviliun bermaksud menerima Xiang Shaoyun sebagai murid. Jika itu terjadi, akan sangat menguntungkan baginya untuk menjaga hubungan baik dengan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun sedikit ragu, tetapi ketika ia melirik Zi Changhe, ia mengangguk setuju. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Sekalipun dia tidak ingin menjadi murid wakil kepala paviliun itu, demi masa depan Zi Changhe dan yang lainnya di paviliun tepi awan, dia harus bertemu dengan wakil kepala paviliun ini. Jika tidak, jika wakil kepala paviliun itu menyimpan dendam terhadapnya dan teman-temannya, keadaan akan menjadi buruk. Maka, Xiang Shaoyun mengikuti Liu Xinji dan Zi Changhe ke kediaman Tiansu. Di perjalanan, ia mulai mengamati Zi Changhe dan menemukan bahwa kakak seniornya ini telah mencapai puncak alam transformasi tingkat ke-9. Tampaknya, setelah menerima metode kultivasi tingkat tinggi dari Xiang Shaoyun ditambah dengan beberapa sumber daya yang disediakan oleh paviliun batas awan, kakak senior ini telah berkembang pesat. Kakak senior, sepertinya kau akan segera memasuki alam langit, kata Xiang Shaoyun. Ekspresi percaya diri muncul di wajah Zi Changhe saat dia berkata, guru saya mengatakan bahwa setelah 2 atau 3 tahun, saya akan dapat mengambil langkah itu. Liu Xinji setuju, benar. Meskipun Changhe cukup berbakat, persiapan yang memadai diperlukan untuk mencoba menembus alam langit. Menyalakan bintang secara gegabah mungkin malah akan berakibat buruk. Xiang Shaoyun tidak membalas, tetapi ia tidak setuju. Meskipun terobosan akan lebih mudah dengan persiapan yang memadai, Zi Changhe masih berada di puncak karirnya. Usianya baru sekitar 30 tahun. Semakin awal ia memasuki alam langit, semakin mudah baginya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk membantu kakak senior memasuki alam langit, pikir Xiang Shaoyun. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun tiba di kediaman wakil kepala paviliun bersama Liu Xinji dan Zi Changhe. Sebagai wakil kepala paviliun, kediaman Tiansu tentu saja jauh lebih baik daripada kediaman para tetua. Tiansu tidak menunggu di dalam kediamannya. Sebaliknya, ia duduk di depan kediamannya, seolah-olah sedang menunggu Xiang Shaoyun. Shaoyun, ayo sambut wakil master paviliun Tiansu, kata Liu Xinji. Xiang Shaoyun tidak berani meremehkan wakil kepala paviliun dan segera memberi hormat. Salam, wakil kepala paviliun. Bab 247. Tiansu adalah seorang pria terpelajar dan berbudaya yang tampak berusia sekitar 30 tahun, jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Ketika Xiang Shaoyun melihat wakil kepala paviliun itu,
dia bergumam dalam hati, sepertinya wakil kepala paviliun ini juga memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Hanya seseorang dengan kecepatan kultivasi yang cepat yang dapat mempertahankan penampilan muda. Ah, sayang sekali. Desahan itu muncul karena ia merasa kasihan pada seseorang yang berbakat seperti Tiansu yang terjebak di kota kecil seperti ini. Lingkungannya akan membatasi pencapaiannya di masa depan meskipun ia sangat berbakat. Lagi pula, paviliun batas awan hanya memiliki sumber daya untuk membina seseorang hingga mencapai alam kaisar. Untuk berkembang lebih jauh, sumber daya yang tersedia di paviliun batas awan jauh dari cukup. Seseorang harus meninggalkan tempat ini sepenuhnya dan menuju ke provinsi lain, atau bahkan wilayah lain, di mana organisasi-organisasi kuat berkumpul. Hanya di tempat-tempat itulah seseorang akan menemukan sumber daya yang cukup untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut setelah mencapai alam kaisar. Tentu saja, Xiang Shaoyun tidak akan menceritakan semua itu kepada wakil kepala paviliun. Dia hanya bisa menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Kalian berdua boleh pergi duluan, kata Tiansu sambil melambaikan tangannya. Liu Xinji dan Zi Changhe pergi atas perintahnya. Tiansu kemudian menatap Xiang Shaoyun, memperhatikan kepercayaan diri yang terpancar dari pemuda yang berdiri tegak sempurna itu. Pemuda ini sama sekali berbeda dari yang lain yang akan terkejut saat bertemu dengan wakil kepala paviliun. Melihat itu, tatapan persetujuan muncul di mata Tiansu. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Keberanianmu patut dipuji, tetapi kau masih sedikit terlalu gegabah. Tahukah kau bahwa pohon tertinggi di hutan biasanya juga pohon pertama yang tumbang, kata Tiansu dengan nada lembut. Xiang Shaoyun merenungkan kata-kata itu sejenak sebelum berkata, terima kasih atas sarannya, wakil kepala paviliun. Shaoyun akan mengingat saran tersebut. Ya, pohon tertinggi biasanya yang pertama tumbang. Xiang Shaoyun merasa bahwa dengan kemampuan bertarungnya yang mengesankan, dia sekarang bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi masih banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Sekarang, meskipun ia bertindak dengan cara yang sangat mencolok, ia masih bisa mati jika seseorang memutuskan untuk membunuhnya. Lagi pula, permaisuri kecapi tidak akan bisa mengawasinya setiap saat. Dengan menyadari hal itu, Xiang Shaoyun mulai menyesali tindakannya yang berlebihan dalam upayanya untuk menegakkan dominasinya. Setelah mengungkapkan begitu banyak kartu trufnya, jika seseorang ingin membunuhnya di masa depan, orang itu pasti akan datang dengan persiapan matang untuk memberikan pukulan mendadak yang cukup kuat untuk membunuhnya. Aku terlalu ceroboh, umpat Xiang Shaoyun dalam hati. Hehe, jangan berkecil hati. Dulu, saat aku seusiamu, aku juga pemuda yang bersemangat. Aku selalu melakukan banyak hal tanpa berpikir panjang. Baru setelah banyak penderitaan aku bisa bertahan hingga hari ini, kata Tiansu sambil tersenyum hangat. Kemudian ia beralih ke topik utama, kudengar kau sekarang tinggal di sebuah rumah mewah atas pengaturan Nenek Mei. Dengan jaringan informasi yang luas yang dimiliki Tiansu, mudah baginya untuk mengetahui urusan Xiang Shaoyun. Namun, ia lebih tertarik untuk mendengar kisah sebenarnya langsung dari mulut Xiang Shaoyun sendiri. Tepatnya, dia ingin tahu apakah Xiang Shaoyun memiliki hubungan keluarga dengan permaisuri kecapi. Meskipun dia tahu bahwa Xiang Shaoyun berasal dari istana balai bela diri, dia terus merasa bahwa Xiang Shaoyun mungkin memiliki guru yang kuat di belakangnya. Tidak mudah untuk berkembang secepat ini hanya dengan mengandalkan bakat dan keberuntungan saja. Itulah mengapa Tiansu tidak secara terbuka menyatakan niatnya untuk menerima Xiang Shaoyun sebagai muridnya. Xiang Shaoyun menggaruk kepalanya dan berbicara dengan ekspresi polos, ya, Nenek Mei yang mengatur semuanya, tetapi itu atas perintah kakak Hua Cheng. Ia berbicara seperti pemuda yang naif dan polos yang tidak tahu seluk-beluk dunia. Namun sebenarnya ia menggunakan nama Hua Cheng untuk menakut-nakuti wakil kepala paviliun agar menjauh darinya. Benar saja, Tiansu gemetar ketika mendengar Xiang Shaoyun memanggil permaisuri kecapi sebagai kakak Hua Cheng. Ia terhuyung dan hampir pingsan karena terkejut. Apa yang barusan kau sebutkan pada permaisuri kecapi? Tiansu menstabilkan posisinya dan berteriak kaget. Kakak Hua Cheng. Kenapa? Tanya Xiang Shaoyun sambil memasang ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Tiansu menatap lurus ke arah Xiang Shaoyun dengan tatapan tajam yang seolah mampu membaca pikiran. Ia mendapati bahwa Xiang Shaoyun tetap berdiri tegak di bawah tatapannya tanpa rasa takut sedikitpun. Mendengar itu, Tiansu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, ceritakan padaku. Bagaimana kau mengenal adik Hua Cheng? Ceritakan semuanya. Patut dicatat bahwa Tiansu dan Hua Cheng berasal dari generasi yang sama, tetapi bakat Hua Cheng jauh di atas Tiansu, dan dia mampu mencapai alam kaisar, sedangkan Tiansu masih terjebak di puncak alam langit. Selain itu, dia selalu mengagumi Hua Cheng. Namun sayangnya, Hua Cheng memiliki orang lain di hatinya. Seiring bertambahnya jarak di antara keduanya, ia menyadari bahwa peluangnya untuk benar-benar bersama Hua Cheng sangat kecil. Xiang Shaoyun tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya. Tentu saja,
dia sedikit melebih-lebihkan ceritanya, membual tentang bagaimana dia berhasil mencapai fase persatuan kecapi manusia. Itulah bagaimana dia menarik perhatian Hua Cheng dan membuatnya menerimanya sebagai adik laki-laki. Tiansu tidak meragukan sepatah kata pun tentang itu, karena dia tahu Hua Cheng adalah orang yang ramah dan menghargai orang-orang yang berbakat dalam bidang seni. Sangat mungkin Xiang Shaoyun mendapatkan simpati Hua Cheng karena bakatnya dalam memainkan kecapi. Dan dengan hubungan antara Gong Qingyin dan Xiang Shaoyun, Hua Cheng akan lebih menyukai pemuda ini. Tiansu mulai menyesali keberuntungan yang dimiliki Xiang Shaoyun. Karena kau mendapat dukungan dari adik Hua Cheng, aku ragu ada yang berani mengganggumu di paviliun, kata Tiansu sambil menghela napas. Namun, ia tetap bertanya, karena adik Hua Cheng belum menerimamu sebagai muridnya, apakah kau sebenarnya memiliki seorang guru? Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Untuk sekarang belum, tapi kakak Hua Cheng bilang dia akan mencarikanku seorang guru yang hebat. Begitu. Ya, itu akan bagus untukmu, kata Tiansu dengan kecewa. Mereka melanjutkan obrolan sebentar sebelum ia mengizinkan Xiang Shaoyun pergi. Shaoyun, apakah wakil kepala paviliun menerimamu sebagai murid? Tanya Liu Xinji saat mengantar Xiang Shaoyun pergi. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa? Apa kau mengatakan sesuatu yang menyinggung wakil kepala paviliun? Tanya Liu Xinji yang langsung merasa gugup. Ia berharap Xiang Shaoyun bisa menjadi murid wakil kepala paviliun. Dengan begitu, status dirinya dan Zi Changhe juga akan meningkat. Xiang Shaoyun menjawab, tidak juga. Jangan terlalu banyak berpikir, Tetua Liu. Kemudian, ia menghentikan Liu Xinji untuk melanjutkan mengantarnya pergi. Ia ingin berjalan-jalan dengan Zi Changhe sendirian. Karena Liu Xinji merasa patah semangat karena rencananya gagal, ia setuju dan membiarkan keduanya berjalan berdua. Mungkinkah anak ini sudah memiliki guru? Apakah itu permaisuri kecapi? Tanya Liu Xinji dalam hati sambil menatap punggung Xiang Shaoyun yang menjauh. Saat berjalan di jalan setapak antara dua gunung bersama Xiang Shaoyun, Zi Changhe terus-menerus mengingatkan, Shaoyun, kau telah menantang aliansi petir. Aku khawatir anggota aliansi yang lebih kuat akan mulai muncul. Kau harus berhati-hati. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui asal-usul Xiang Shaoyun yang luar biasa, itulah sebabnya dia tidak pernah menganggap Xiang Shaoyun sebagai pemuda biasa, dan dia merahasiakan asal-usul Xiang Shaoyun bahkan dari gurunya. Xiang Shaoyun mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kakak senior. Saya akan berhati-hati. Dia berhenti sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior, saya rasa sebaiknya Anda mencoba mencapai terobosan alam langit-langit dalam bulan ini. Mengapa begitu? Tanya Zi Changhe dengan heran. Bab 248. Alam Sky Soar. Siapa yang tidak ingin mencapai alam ini secepat mungkin? Begitu seseorang mencapai alam itu, ia akan mendapatkan kemampuan untuk terbang dan mengalami perubahan status total, mirip dengan transformasi dari ikan mas menjadi naga. Zi Changhe sudah menjadi kultivator alam transformasi tingkat lanjut ketika dia berada di Istana Balai Bela Diri. Setelah menerima metode kultivasi tingkat tinggi dari Xiang Shaoyun, dia mampu maju 3 tingkat dalam 2 tahun, mencapai puncak alam transformasi, dan semakin dekat dengan alam langit. Baru-baru ini, dia ragu-ragu apakah harus mencoba terobosan, karena dia merasa akan memiliki kesempatan untuk berhasil jika dia dipasok dengan cukup kristal spiritual. Tetapi gurunya tidak setuju dengan risiko tersebut. Sebaliknya, dia disarankan untuk meluangkan 2 atau 3 tahun lagi untuk memperkuat basis kultivasinya. Setelah membangun fondasi yang lebih kokoh, dia kemudian dapat mencoba terobosan tersebut. Itu adalah cara pertumbuhan yang sangat aman dan stabil, dan memiliki risiko terendah. Tetapi Xiang Shaoyun sebenarnya menyuruhnya untuk mencoba terobosan dalam waktu 1 bulan, yang menyebabkan dia mulai ragu lagi. Haruskah dia mendengarkan gurunya atau haruskah dia mendengarkan Xiang Shaoyun? Semakin cepat kau mencapai terobosan, semakin bermanfaat bagi kultivasimu di masa depan. Semakin tinggi tingkat kultivasi yang kau capai saat muda, semakin sempurna jiwa, tubuh, dan vitalitasmu. Ini akan sangat membantu saat mengejar alam kaisar, atau bahkan alam penguasa, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Apakah itu mungkin bagiku? Zi Changhe gemetar. Dia bahkan tidak pernah bermimpi mencapai alam kaisar. Kenapa tidak? Kau pikir para kaisar itu terlahir sebagai kaisar? Mereka hanya mengandalkan bakat luar biasa, kemauan yang teguh, dan kerja keras untuk mencapai alam itu. Kakak senior, kau masih muda. Jika kau bisa memasuki alam langit-langit sekarang, jalanmu akan lebih lebar. Semakin lama kau menunggu, semakin sempit jalan masa depanmu, kata Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun bukanlah kultivator alam langit dan jelas bukan kultivator alam kaisar yang maha kuasa. Namun, dia jauh lebih berpengetahuan daripada Zi Changhe. Saat Zi Changhe mendengarkan, dia tampak terharu karena hampir mempercayai semua yang dikatakan Xiang Shaoyun kepadanya. Kakak senior, apakah ada keraguan lain yang membuatmu bimbang? Tanya Xiang Shaoyun.
Zi Changhe sedikit ragu dan berkata, kau mungkin benar, tapi aku sama sekali tidak siap untuk upaya terobosan saat ini. Kau mengkhawatirkan kristal spiritual? Tanya Xiang Shaoyun. Ekspresi canggung terpancar di wajah Zi Changhe saat dia berkata, aku bisa meminta beberapa kristal spiritual dari guruku, tetapi guruku menyarankan agar aku hanya mencoba terobosan itu setelah 2 atau 3 tahun. Bagaimanapun juga, dia tetap tidak bisa sepenuhnya berkomitmen. Xiang Shaoyun berpikir sejenak dan berkata, mari ke tempatku, kakak. Kita akan membicarakannya. Zi Changhe setuju dan pergi ke kediaman Xiang Shaoyun. Di kediaman itu, Xiang Shaoyun membawa Zi Changhe ke ruang kultivasi pribadinya. Sebelum Zi Changhe sempat berkata apapun, untaian petir ungu bawaan menyembur keluar dari tubuh Xiang Shaoyun. Mata Zi Changhe langsung membelalak ketika dia merasakan kekuatan murni petir alami yang berasal dari tubuh Xiang Shaoyun. Ini, petir ungu bawaan, seru Zi Changhe dengan panik. Pengamatanmu bagus, kakak senior. Benar sekali. Ini adalah petir ungu bawaan. Dengan petir ungu bawaanku dan kristal spiritual tingkat menengah ini sebagai dasar upaya terobosanmu, apakah itu akan cukup, kata Xiang Shaoyun sambil mengeluarkan beberapa ribu kristal spiritual tingkat menengah. Ini bukanlah kristal spiritual yang ia peroleh dari Xie Sanqian. Melainkan, kristal-kristal yang ia tukarkan menggunakan batu emas baja berkualitas tinggi miliknya. Ia belum menghabiskan semuanya selama lelang sebelumnya. Menatap tumpukan kristal spiritual tingkat menengah, Zi Changhe tercengang astoniset. Ia merasa bahkan gurunya pun tidak mampu memberinya kristal spiritual sebanyak itu untuk upaya terobosan. Ini adalah kristal spiritual tingkat menengah, bukan kristal spiritual tingkat rendah biasa. Shaoyun, apa kau yakin? Zi Changhe merasa seperti berada di luar kenyataan. Mengabaikan petir ungu bawaan, kristal spiritual tingkat menengah ini saja bernilai lebih dari semua yang dimiliki Zi Changhe. Itulah mengapa semua ini terasa begitu tidak nyata baginya. Xiang Shaoyun tersenyum, sejak kapan kau menjadi orang yang begitu ragu-ragu? Petir ungu bawaan adalah sesuatu yang dapat kuregenerasi kapan saja. Adapun kristal spiritual, ini sebenarnya tidak seberapa. Aku akan segera mendapatkan lebih banyak lagi. Bagaimana mungkin semua ini lebih penting daripada terobosanmu ke alam langit, kakak senior? Xiang Shaoyun selalu merasa berterima kasih kepada Zi Changhe. Jika Zi Changhe tidak membawanya ke istana balai bela diri saat itu, dia benar-benar tidak bisa membayangkan di mana dia berada sekarang. Hanya karena itu saja, dia berharap Zi Changhe bisa menjadi lebih kuat. Itu akan menjadi caranya membalas budi Zi Changhe. Baiklah, apakah aku seorang pria jika aku masih ragu setelah kau mengatakan semua itu? Zi Changhe akhirnya mengambil keputusan. Nah, begitu baru. Xiang Shaoyun tersenyum. Kemudian, ia mulai merencanakan terobosan tersebut bersama Zi Changhe. Pertama, ia akan mentransfer petir ungu bawaannya ke Zi Changhe, memungkinkan Zi Changhe untuk memurnikan petir ungu bawaannya. Zi Changhe adalah kultivator kekuatan petir dan akan sangat diuntungkan dari pemurnian petir ungu bawaan tersebut. Meskipun dia tetap tidak akan mampu meregenerasi petir ungu bawaan dalam jumlah tak terbatas seperti Xiang Shaoyun, memurnikan sebagian petir ungu bawaan tetap akan membantunya meningkatkan kemampuan bertarungnya dan kompatibilitasnya dengan kekuatan petir. Setelah Zi Changhe selesai memurnikan petir ungu bawaannya, ketika ia berada dalam kondisi puncak, ia kemudian dapat menggunakan kristal spiritual untuk memulai upaya terobosan. Dengan melakukan itu, peluang keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Kakak senior, coba saja melakukan terobosan di wilayahku. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu Tetua Liu, saran Xiang Shaoyun. Baiklah. Mari kita mulai. Biarkan aku merasakan kekuatan petir ungu bawaan, kata Zi Changhe setelah menarik napas dalam-dalam. Xiang Shaoyun mulai mentransfer petir ungu bawaannya ke Zi Changhe. Dia hanya mentransfer sedikit, tetapi begitu Zi Changhe menerima kekuatan itu, dia mulai berkedut dan merintih kesakitan. Kakak senior, bertahanlah. Jaga pikiranmu dan asa energimu secepat mungkin, teriak Xiang Shaoyun. Dengan pengingat itu, Zi Changhe mengertakkan giginya, mengabaikan rasa sakit, dan mulai memurnikan petir ungu bawaannya. Setelah 4 jam penuh, kondisi Zi Changhe akhirnya stabil. Rasa sakit di wajahnya menghilang, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu. Auranya juga menjadi lebih kuat. Sekali lagi, Shaoyun, kata Zi Changhe setelah akhirnya membuka matanya. Xiang Shaoyun tidak membuang waktu dan mulai mentransfer petir ungu bawaan ke Zi Changhe lagi. Kali ini, Zi Changhe hanya membutuhkan 2 jam untuk menyelesaikan proses pemurnian. Kecepatannya telah meningkat secara signifikan. Kemudian, Xiang Shaoyun kembali mentransfer sebagian petir ungu bawaannya kepada Zi Changhe. Kali ini, ia mentransfer 2 kali lipat jumlahnya, membuat Zi Changhe menyerap kekuatan petir yang lebih besar sekaligus. Hal ini berlanjut selama 3 hari penuh sebelum Zi Changhe selesai menyerap 49 untaian energi petir ungu bawaan dari Xiang Shaoyun. Dia telah menyerap sebanyak yang dia bisa.
Sekarang dia perlu fokus untuk mengkonsolidasikan perolehannya dan mempersiapkan diri untuk upaya terobosan. Xiang Shaoyun yang agak kelelahan meninggalkan ruang kultivasi, sambil berpikir dalam hati, kakak senior akan berhasil. Bab 249. Setelah meninggalkan ruang kultivasi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiang Shaoyun adalah kembali ke kamarnya dan mulai memulihkan diri dari kelelahan energi. Meskipun dia memiliki tulang petir yang dapat menghasilkan petir ungu bawaan untuk dirinya sendiri, dia telah mentransfer sejumlah besar esensi petir ungu bawaan ke Zi Changhe. Itu sama sekali berbeda dari kelelahan petir ungu bawaan biasa selama pertempuran. Setelah memurnikan 49 untaian petir ungu bawaan dari Xiang Shaoyun, Zi Changhe akan mampu melepaskan sebagian kekuatan petir ungu bawaan tersebut di masa depan. Meskipun tidak akan sebanding dengan petir ungu bawaan murni yang dimiliki Xiang Shaoyun, kekuatan petir barunya tetap akan jauh lebih kuat daripada kekuatan petir aslinya. Melihat keuntungan yang akan diperoleh Zi Changhe, dampak besar yang ditimbulkan oleh transfer energi pada Xiang Shaoyun dapat dipahami. Saat ini, Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa tulang petirnya benar-benar kosong, dan dibutuhkan sejumlah besar energi untuk memuaskan rasa laparnya. Namun, bahkan setelah memurnikan sejumlah besar kristal spiritual, tulang petir itu masih belum puas. Seolah-olah tulang itu tidak tertarik pada energi yang terkandung dalam kristal spiritual tersebut. Sepertinya aku perlu menyerap beberapa petir alami, kata Xiang Shaoyun dalam hati. Karena tidak mungkin ia bisa dengan cepat mengisi kembali energi tulang petirnya, ia memanggil Long Hui. Saat ini, Long Hui bertindak sebagai kepala pelayan Xiang Shaoyun. Jika berita ini tersebar, akan menimbulkan kehebohan besar. Long Hui, apakah Xie Sanqian sudah mengirimkan 10.000 kristal spiritual tingkat menengah? Tanya Xiang Shaoyun. Long Hui menjawab dengan hormat, ya, 2 hari yang lalu. Tetapi karena Tuan Muda sedang mengasingkan diri, saya tidak mengganggu Anda dengan hal itu. Bagus. Ambil kristal roh itu dan belikan aku beberapa item elemen petir, kata Xiang Shaoyun. Long Hui kemudian berangkat untuk melaksanakan perintah tersebut. Di kedalaman pegunungan 100 binatang, sekelompok individu yang sangat kuat terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang buas iblis setempat. Gemuruh. Gemuruh. Ledakan dahsyat mengguncang dunia tanpa henti, meruntuhkan banyak gunung dan mengubah banyak pohon purba menjadi debu. Ledakan energi itu sangat mengerikan, bahkan raja pun tidak mampu menciptakan ledakan seperti itu. Individu-individu ini setidaknya adalah kultivator alam kaisar. Sialan. Pergi. Kita harus pergi atau kita semua akan mati, teriak seseorang dengan ketakutan. Ia menunggangi rubah perak berekor 7, mengayunkan pedang berulang kali ke arah binatang buas iblis di sekitarnya. Ini adalah sekelompok ahli yang datang dari provinsi lain. Adapun pria yang menunggangi rubah perak berekor 7, namanya adalah Linggu Haonan. Dia adalah pemimpin kelompok tersebut dan merupakan petarung yang sangat kuat. Adapun alasan mengapa mereka berada di sini dan bukan di tempat lain untuk mencari orang yang seharusnya mereka buru, itu karena mereka secara tidak sengaja menemukan jejak binatang buas kelas atas, yaitu harimau putih. Oleh karena itu, mereka menunda misi mereka dan fokus untuk menjinakkan harimau putih terlebih dahulu. Lagi pula, mereka dapat merasakan bahwa harimau putih yang mereka temukan hanyalah Raja Iblis. Jika mereka berhasil menangkap binatang buas itu dan melatihnya menjadi harimau putih kelas atas, itu akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Sebagai perbandingan, menyelesaikan misi mereka untuk membunuh orang cacat adalah prestasi yang tidak berarti. Namun tepat ketika mereka hendak menangkap harimau putih itu, sejumlah besar binatang buas iblis muncul untuk menyerang mereka. Bahkan Kaisar Iblis pun muncul, yang membuat mereka menyadari bahwa pegunungan ini mungkin adalah wilayah kekuasaan harimau putih. Terlebih lagi, mereka juga menyadari bahwa itu adalah pegunungan kuno. Jika tidak akan ada begitu banyak binatang buas iblis yang menakutkan. Memimpin bawahannya, Linggu Haonan membuka jalan berdarah menjauhi binatang-binatang iblis. Banyak dari mereka tewas selama pelarian. Kaisar Harimau, Kaisar Singa, Kaisar Serigala, Kaisar Kera bermata 3 yang bermutasi, semua binatang iblis yang kuat ini bekerja sama untuk menyerang kelompok tersebut. Dalam hati, Linggu Haonan mengumpat, untung aku berhasil lolos tepat waktu. Aku bisa merasakan ada binatang buas yang lebih mengerikan di kedalaman pegunungan. Jika binatang buas itu juga diprovokasi, tak seorang pun dari kita akan bisa lolos. Lebih dari separuh kelompok Linggu Haonan telah tewas, dan para penyintas terpaksa mencari tempat persembunyian untuk memulihkan diri. Mereka tidak lagi berani melawan harimau putih itu. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah melaporkan hal ini kepada sekte mereka ketika mereka kembali. Sekte mereka harus mengirim beberapa ahli yang kuat untuk menghadapi harimau putih ini. Di kedalaman pegunungan 100 binatang, seorang pemuda tegap dan tampan berdiri menghadap angin di puncak gunung. Ia mengenakan pakaian bulu putih yang dengan jelas memperlihatkan otot-ototnya yang kekar. Sambil menatap ke kejauhan, dia bergumam, sepertinya aku mendengar mereka menyebut nama bos.
Apakah mereka datang untuk bosku? Setelah berpikir sejenak, dia memanggil, Jinwo, kemarilah. Atas perintah itu, seorang pria parubaya yang tegap muncul tanpa suara di sampingnya. Dengan sikap hormat, dia berkata, Jinwo ada di sini, Yang Mulia. Ikutlah denganku dalam perjalanan ini. Aku perlu mencari bosku, kata pemuda itu. Pria bernama Jinwo menjawab, Yang Mulia, Patriark telah memerintahkan agar Anda tidak pergi sepagi ini. Bajingan, kau pun tak mau mendengarku lagi, pemuda itu berbalik dan berteriak. Jinwo gemetar dan dengan cepat berkata, Jinwo tidak berani. Kalau begitu, ikutlah denganku, perintah pemuda itu dengan nada angkuh. Tepat ketika pemuda itu hendak pergi bersama Jinwo, beberapa sosok muncul tanpa suara di hadapan mereka dan menghalangi jalan mereka. Pangeran, tolong jangan mempersulit kami, kata para pendatang baru dengan hormat. Ini sangat menjengkelkan. Aku akan mencari kepala keluarga sekarang juga, kata pemuda itu dengan marah. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu pergi dengan kekerasan. Satu-satunya cara dia bisa pergi adalah dengan izin dari sang kepala keluarga. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin melihat atasannya celaka. Di dalam paviliun awan, Long Hui baru saja selesai mengumpulkan beberapa item elemen petir untuk Xiang Shaoyun. Melihat obat-obatan tingkat roh elemen petir yang kualitasnya sangat buruk, dia terdiam. Dia berkata, Long Hui, apakah hanya ini yang dimiliki paviliun tepi awan? Hanya obat roh tingkat tinggi, bunga petir, dan obat roh tingkat menengah, tanaman merambat ular petir. Kau tidak dapat menemukan sesuatu yang kualitasnya lebih baik. Ekspresi bersalah terpancar di wajah Long Hui saat dia berkata, maaf, Tuan Muda. Kami memiliki wakil kepala paviliun bernama Raja Petir. Dia telah mengasingkan diri selama 2 tahun terakhir untuk mencoba menembus alam kaisar. Karena itu, banyak item elemen petir telah dikirim langsung kepadanya. Sisanya dibagikan kepada berbagai murid yang sedang berlatih kekuatan petir. Selain itu, ramuan elemen petir selalu langka. Paviliun tidak pernah memiliki banyak persediaan. Mendengar penjelasan itu, Xiang Shaoyun bahkan tidak sanggup menyalahkan Long Hui. Baiklah, kau boleh pergi duluan. Aku akan mengasingkan diri selama beberapa hari, kata Xiang Shaoyun. Baik, Tuan Muda, jawab Long Hui. Setelah Long Hui pergi, Xiang Shaoyun memasuki ruang kultivasinya. Ketika dia tidak merasakan tanda-tanda terobosan dari Zi Changhe, dia bergumam, sepertinya kakak senior belum menyelesaikan pemurnian kekuatan petir. Baiklah, kalau begitu aku akan fokus memasuki tahap ke-8 terlebih dahulu. Dengan demikian, Xiang Shaoyun kembali ke kamarnya dan menelan 2 tangkai obat spiritual untuk mengisi kembali energi petirnya. Dia juga menggunakan kedua ramuan itu untuk mencoba menembus ke tahap ke-8. Saat Xiang Shaoyun sedang mengasingkan diri, seseorang datang dan menyampaikan tantangan kepadanya. Bab 250. Malam itu sunyi dan bertabur bintang. Di dalam kamarnya, Xiang Shaoyun baru saja meminum 2 ramuan spiritual, mengisi tubuhnya dengan sejumlah besar energi petir. Kultivator alam transformasi biasa akan mampu berkembang atau bahkan memasuki tahap selanjutnya setelah meminum ramuan spiritual. Namun, tulang petir Xiang Shaoyun langsung melahap energi dari kedua obat spiritual itu, tanpa menyisakan apapun. Meskipun begitu, tulang petir itu masih memancarkan rasa lapar yang hebat. Tentu saja, rasa lapar itu tidak separah dulu lagi. Xiang Shaoyun mengingatkan dirinya sendiri, sepertinya aku tidak bisa terlalu banyak menggunakan esensi petir ungu bawaan di masa depan. Itu hanya akan merusak fondasiku sendiri. Xiang Shaoyun mengabaikan tulang petir untuk sementara waktu dan mulai mengalirkan energinya melalui meridiannya. Pada saat yang sama, untaian energi berputar di sekitar giok pengumpul bintang yang tergantung padanya saat giok itu terus-menerus menyerap energi dari bintang-bintang. Energi tersebut berkumpul di sekitar Xiang Shaoyun, sangat meningkatkan kecepatan penyerapan energi astralnya. Ini adalah giok pengumpul bintang berkualitas tinggi, dan mampu mengumpulkan sejumlah besar energi astral serta meningkatkan kecepatan penyerapan energi seorang kultivator hingga 3 atau bahkan 5 kali lipat. Itulah mengapa Xiang Shaoyun memiliki kepercayaan diri untuk memasuki tahap ke-8 hanya dalam 2 atau 3 hari. Saat ia mendapatkan api Yun, ia telah mencapai puncak alam transformasi tingkat 7. Ia telah memperkuat fondasinya sejak saat itu. Ditambah dengan pertempuran yang ia alami dengan Qin Yu dan anggota aliansi petir, ia merasa akan segera mencapai terobosan. Dengan giok pengumpul bintang yang membantunya tumbuh lebih cepat, ia tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Setelah 3 hari 3 malam menyerap energi tanpa henti, Xiang Shaoyun dipenuhi energi hingga meluap. Selama periode ini, ia juga menggunakan kristal spiritual untuk memadatkan dan memurnikan energinya beberapa kali. Fondasinya kini benar-benar stabil, siap untuk terobosan. Di luar kediamannya, seorang pengawas berwajah dingin muncul. Pengawas itu dihentikan oleh Long Hui, yang sedang menjaga kediaman tersebut. Siapakah kau? Tanya Long Hui.
Sebagai seorang tetua, ia masih tampak cukup berwibawa saat berbicara. Ketika pengawas melihat siapa yang berbicara, dia segera membungkuk dan memberi salam, "Salam, Tetua Long Hui. Saya di sini untuk menyampaikan tantangan kepada Xiang Shaoyun atas nama tuan muda saya, Huo Linfei." Setelah mengatakan itu, dia memberikan tantangan tertulis kepada Long Hui. Pesannya sangat sederhana. Di dalamnya hanya tertulis kata, "Pertempuran," dengan tanda tangan Huo Linfei. Long Hui menerima tantangan tertulis itu dan berkata dengan tenang, "Xiang Shaoyun saat ini sedang berkultivasi secara terpencil. Saya akan menyimpan surat ini atas namanya. Dia akan memutuskan apakah ingin menerima tantangan ini setelah keluar dari pengasingan." "Baik, Tetua Long Hui. Kalau begitu, saya permisi," kata pengawas itu. Dia tidak berani bertindak terlalu gegabah di depan Long Hui dan segera pergi setelah menyelesaikan misinya. Namun dalam hatinya, ia mempertanyakan dirinya sendiri dengan ragu, "Aku dengar Xiang Shaoyun dibawa ke paviliun oleh Tetua Long Hui. Tapi sebenarnya apa hubungan antara mereka?" Pengawas itu belum pergi jauh ketika aura yang kuat tiba-tiba membumbung ke langit dari kediaman Xiang Shaoyun. Pengawas itu berbalik dengan takjub. Keterkejutan langsung terpancar di wajahnya saat dia berteriak panik, dengan menyalakan bintang itu, seorang raja lahir. Bagaimana ini mungkin? Pengawas itu bukan satu-satunya yang merasa khawatir. Beberapa orang di dekatnya juga memperhatikan fenomena tersebut. Mereka semua bertanya-tanya siapa yang telah menyalakan bintang takdir untuk memasuki alam raja. Bukankah itu milik Liang Xuangmin yang jenius? Apakah dia akhirnya akan meraih terobosan? Kau terlalu lambat. Liang Xuangmin telah diusir dari kediaman kelas 1. Sekarang, Xiang Shaoyun, Raja Perang, adalah pemilik baru tempat itu. Sungguh mengejutkan, dia akan memasuki alam raja. Kecepatan ini sungguh tak terbayangkan. Semua orang tahu dia hanya kultivator alam transformasi tingkat 7 puncak. Mengapa dia tiba-tiba menembus ke alam langit melayang? Apa masalahnya? Dia adalah Raja Perang. Mungkin dia telah menekan tingkat kultivasinya untuk waktu yang sangat lama. Sekarang setelah dia akhirnya membiarkan tingkat kultivasinya meledak, sangat wajar jika dia melesat melewati beberapa tingkatan secara beruntun. Tapi akankah dia berhasil? Orang yang berada di ruang kultivasi itu adalah Xi Changhe, bukan Xiang Shaoyun. Saat ini ia berada dalam kondisi mental yang optimal, dan ia memiliki cadangan energi yang melimpah. Ia berada dalam kondisi sempurna untuk menyalakan bintang takdirnya. Dia bisa merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya, terbang langsung ke langit di atas, menatap langsung ke bintang takdirnya. Selama dia pergi dan menyalakan bintang takdirnya, bintang-bintang yang sesuai di tubuhnya akan terbangun. Dia kemudian akan mampu menampung lebih banyak energi astral di dalam dirinya dan memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat di bawah kendalinya. Namun, ketika Xi Changhe merasa dirinya semakin dekat dengan bintang takdir, tiba-tiba ia merasakan bahwa ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melanjutkan. Seolah-olah ia akan jatuh kembali ke dunia bawah kapan saja. Inilah saat ketekunan dan dasar-dasar seorang kultivator diuji. Aku bisa melakukannya. Aku tidak bisa mengecewakan Shaoyun setelah semua yang telah dia lakukan, kata Xi Changhe dengan tegas. Kemudian dia mengaktifkan metode kultivasinya, meledak dengan kekuatan mengerikan yang telah dia peroleh dari memurnikan petir ungu bawaan. Seketika, jiwanya kembali ke kondisi puncak. Dia terus terbang menuju bintang takdir. Nyalakan bintang takdir. Tiba-tiba, Xi Changhe merasakan aliran bintang di dalam tubuhnya beriak. Energi astralnya meledak, dan kekuatannya mulai tumbuh. Untaian energi astral murni mengalir melalui meridiannya, mendorongnya langsung ke alam langit tingkat pertama. Saat itulah sebuah bintang yang berkelap-kelip tiba-tiba muncul tinggi di langit malam, memberitahu orang-orang di paviliun tepi awan tentang apa yang sedang terjadi. Seseorang telah memasuki alam Sky Soar. Tapi siapakah pengawasnya? Atau apakah dia seorang murid? Ada banyak ahli alam transformasi tingkat puncak di paviliun ini. Sesekali, beberapa dari mereka akan mencapai terobosan. Tetapi umumnya, mereka akan meminta beberapa sumber daya dari paviliun sebelum mencoba terobosan mereka. Selain itu, kami, para penegak hukum, juga akan diminta untuk mengawasi saat orang tersebut mencoba terobosan. Tapi saya tidak ingat menerima pemberitahuan tentang terobosan baru-baru ini. Itulah arah perkembangan perumahan kelas 1. Apakah salah satu orang aneh yang tinggal di sana sedang menerobos? Sungguh beruntung orang itu. Menjadi raja itu seperti ikan mas yang berubah menjadi naga. Pengawas yang berada di sana untuk mengirimkan tantangan tertulis kepada Xiang Shaoyun dapat dengan jelas merasakan kehadiran raja yang menakutkan yang terpancar dari kediaman Xiang Shaoyun. Dia gemetar dan berteriak ketakutan, "Sial! Jika Xiang Shaoyun yang menerobos, bukankah Tuan Muda Lin Fei akan menderita?" Dia sedikit ragu sebelum bergumam pada dirinya sendiri, "Ya, tidak mungkin aku menarik tantangan ini. Aku perlu kembali dan memberitahu Tuan Muda agar dia bisa memikirkan langkah selanjutnya." Tepat setelah dia pergi,
Zi Changhe berjalan keluar dari ruang kultivasi. Pengawas pasti akan bereaksi geli jika dia berada di sini dan melihat bahwa orang yang telah mencapai terobosan sebenarnya bukanlah Xiang Shaoyun. Selamat atas pencapaianmu di alam Sky Soar, ucap Long Hui mengucapkan selamat. Terima kasih, Tetua Long Hui, kata Zi Changhe, yang tidak berani meremehkan sang tetua. Kemudian dia bertanya, di mana Shaoyun? Dia sedang melakukan kultivasi terpencil. Aku yakin dia akan segera pergi, kata Long Hui. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan sesuatu dari kamar Xiang Shaoyun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.